Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitabnya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, yakni kitab Irsyadul Ibad, beliau ini juga termasuk pengarang kitab Fathul Mu'in. Beliau meriwayatkan suatu hadis dari Imam Tobroni terkait dengan orang yang meminta atas nama Allah. Yang hadis tersebut berbunyi, mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhillah thumma mana'a sa'ilahu malam yas'al hujuron. Yang artinya, terlaknat orang yang minta dengan kalimat biwajhillah. Biwajhillah itu maknanya dengan nama Allah. Dan terlaknat orang yang diminta dengan nama Allah kemudian tidak memberi kepada orang yang minta selama tidak minta kejelekan. Hadis ini sebenarnya melarang kita untuk minta kepada orang lain dengan kalimat dengan nama Allah. Kenapa? Karena kalau kita sudah minta dengan nama Allah, maka orang yang diminta itu harus memberi. Maksudnya memberi itu dia jelek kalau seandainya tidak memberi. Bahkan kalimatnya di sini mal'un. Makanya kita jangan sampai meminta dengan nama Allah. Tapi seandainya ada orang yang meminta dengan nama Allah, maka kita harus memberi. Makanya ini jeleknya di sini. Oleh karena itu jangan meminta dengan nama Allah. Bahkan dalam hadis lain, riwayat Imam Ahmad dalam kitab yang sama, ada hadis, ala ukhbirukum bisyarril bariyah. Qalu bala ya Rasulullah. Qalu alladzi qala, ini salah tulisan ini. Qala alladzi yus'alu billah wa la yu'ti. Maukah aku beritahukan kamu tentang orang yang paling jahat? Para sahabat berkata, mau wahai Rasulullah. Lantas beliau bersabda, orang yang diminta sesuatu dengan nama Allah kemudian tidak memberinya. Nah, makanya kita jangan meminta kepada orang dengan kalimat biwajhillah atau billahi wallahi, jangan seperti itu. Karena seandainya orang diminta dengan kalimat itu, orang yang diminta itu jelek seandainya menolak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ada hadis riwayat Tobroni, ini terkait cerita Nabi Khidir. Nabi Khidir yang diminta atas nama Allah. Rasul bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang Nabi Khidir? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasul bersabda, pada suatu hari Khidir berjalan di pasar Bani Israel. Kemudian dilihat oleh seorang budak mukatab ya. Budak mukatab itu budak yang dia itu bisa merdeka jika menyicil kepada majikannya. Dia harus bayar ke majikannya, itu budak mukatab. Lalu berkata orang budak mukatab tadi kepada Nabi Khidir, bersedekahlah untukku, semoga Allah memberi berkah kepadamu. Orang ini nggak ngerti kalau yang dia minta itu ternyata Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir menjawab, aku beriman kepada Allah. Segala apa yang ditakdirkan oleh Allah akan terjadi. Aku tidak mempunyai sesuatu apapun yang bisa kuberikan kepadamu. Lalu budak mukatab tadi berkata, billahi wallahi, dengan nama Allah aku minta kepadamu, hendaklah kamu memberi sedekah kepadaku. Sebab aku melihat wajahmu memancarkan kemurahan hati dan aku ingin berkah darimu. Nah, karena sudah minta billahi wallahi, karena mungkin semua mukatab ini tidak ngerti terkait dengan hadis larangan itu. Akhirnya Nabi Khidir menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang bisa aku berikan untukmu kecuali bila kamu membawaku lantas kamu menjualku. Lalu seorang yang miskin tadi berkata, apakah yang sedemikian ini diperbolehkan? Nabi Khidir menjawab, sungguh kamu meminta padaku dengan nama Allah yang agung. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu dengan nama Tuhanku. Lantas orang miskin itu menjualnya di pasar sebagai layaknya seorang budak. Lalu dijual dengan harga 400 dirham. Masya Allah, ini Nabi Khidir dijual. Tapi karena yang jual ini tidak ngerti. Seandainya ngerti gitu ya walat. Tapi ini Nabi Khidir. Jadi dia tidak bilang kalau dia itu seorang nabi. Yang beruntung nanti yang membelinya, karena dia membeli seorang nabi. Lalu Nabi Khidir bertempat di rumah pembeli dalam waktu yang cukup lama, lantas tidak dipekerjakan.
Nah, Nabi Khidir berkata kepada majikannya, sesungguhnya engkau membeliku untuk memperoleh sesuatu yang berguna dariku. Oleh karena itu, berilah aku pekerjaan. Akhirnya majikannya berkata, aku tidak suka mempekerjakan kamu, karena kamu sudah berusia lanjut, sedangkan tenagamu juga kelihatannya lemah, dan aku juga tidak suka memberatkanmu. Lalu Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang memberatkanku. Lantas majikannya berkata, ya sudah, kalau begitu sekarang pindahlah batu ini. Biasanya dalam sehari, bila batu itu dipindahkan oleh 6 orang, bisa terselesaikan. Akhirnya Nabi Khidir diberi pekerjaan. Lalu majikan tersebut pergi untuk menyelesaikan sebagian urusannya. Nah, ketika majikan tersebut pulang, dia melihat semua batu sudah dipindahkan oleh Nabi Khidir. Akhirnya dia bilang, wah, kamu ternyata bagus sekali dalam menyelesaikan pekerjaan, dan ternyata tenagamu kuat, karena pekerjaan yang seharusnya 6 orang dalam 1 hari selesai, lah kamu 1 hari 1 orang bisa selesai. Orang ini nggak tahu kalau yang dia pekerjakan atau budaknya yang dia beli adalah seorang Nabi Khidir. Akhirnya pada suatu hari majikan Nabi Khidir ini pergi dan menyuruh Nabi Khidir memberi tugas kepada Nabi Khidir. Dia berkata, aku mengira engkau adalah seorang yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, uruslah keluargaku dengan baik. Aku jadikan kamu sebagai wakilku selama aku bepergian. Ini Nabi Khidir berkata, berilah tugas kepadaku, berilah aku pekerjaan. Lalu majikannya bilang, aku tidak suka memberatkanmu. Nah, Nabi Khidir menjawab, tidak ada sesuatu yang memberatkanku. Lalu majikannya berkata, baiklah kalau begitu, selama saya pergi, kamu di rumah buatlah bata merah untuk rumahku, sehingga ketika aku datang, batu bata merah tadi sudah siap untuk aku jadikan rumah, untuk aku gunakan membangun rumahku. Akhirnya ketika majikan tersebut sudah pergi, ternyata Nabi Khidir alaihi salam bisa membuat batu bata merah plus dengan rumahnya. Jadi dibangun juga dengan rumahnya. Hanya keheranan, majikannya begitu pulang itu rumahnya sudah jadi. Beliau ini keheranan. Lalu majikannya bertanya kepada Nabi Khidir, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Jadi dengan nama Allah, sebenarnya engkau ini siapa? Lalu Nabi Khidir menjawab, engkau bertanya kepadaku dengan nama Allah, dan dengan nama Allah itu aku sampai menjadi budak. Akhirnya aku beritahukan kepadamu siapa sebenarnya aku ini. Nah, ini Nabi Khidir jujur, sesungguhnya aku adalah Khidir yang kamu mungkin sudah pernah mendengar nama itu. Akhirnya saya menjadi budakmu karena ada orang miskin yang minta sedekah kepadaku, dan aku tidak punya apapun untuk bisa aku berikan kepadanya. Dia memintaku dengan nama Allah, aku pun rela menjadi budak agar bisa dijual olehnya. Lalu dia menjualku. Aku beritahu padamu, barang siapa yang diminta sesuatu dengan nama Allah lantas tidak memberikannya, maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan kurus kering, tidak ada daging. Bila berjalan tulangnya berbunyi gemeretak. Lantas majikannya berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wahai Nabi Allah, aku telah memberatkanmu, menyengsarakanmu. Bila aku tahu dari awal engkau adalah seorang nabi, aku tidak akan pernah berbuat demikian. Lantas Nabi Khidir berkata, oh, tidak apa-apa, engkau telah berbuat kebaikan dan tingkah lakumu bersih dari kejahatan. Insya Allah ini beruntung ya. Akhirnya orang lelaki itu berkata, dengan tebusan ayah dan ibuku, uruslah keluargaku dan hartaku menurut kehendakmu, dan pilihlah antara tugas tersebut dan kamu saya merdekakan. Akhirnya Nabi Khidir menjawab, aku lebih suka
bila kamu memperdagangkan aku, lantas aku beribadah kepada Tuhanku. Nabi Khidir dimerdekakan akhirnya. Lalu Nabi Khidir berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengikat aku dalam perbudakan, kemudian membebaskan aku daripadanya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang berbuat baik kepada sesama saudara muslim dan orang-orang yang berbahagia di surga. Amin Allahumma amin. Jadi ini Nabi Khidir alaihi salam. Wallahu a'lam bishihati hadhihi hikayah.